tengahnya aja mereka mundur tuh, taunya gua mundur ya mau kita majuin ya kan, ternyata dari belakang tuh Temor itu bawa besi bawa apa banyak tuh dari arah Cilandak, dari arah Ragunan, dari lampu merah Ragunan tuh dari belakang lah, dari belakang. Nah, kita kan udah di tengah iya tuh, ya kan? posisinya Dari posisi di tengah udah gitu ada yang teriak juga, sebenarnya sih kaburnya itu karena ada yang ada polisi gitu. Yang dari depan tuh oh polisi gitu ya, mau ngomong panik gitu kan. Nah di belakang ada Temor ya, satu-satunya jalan itu gotong royong, gotong royong apa Pantiki ya itu gangnya itu. masuk balik ke situ, Masuk semua ke situ anak-anak tuh. Sampai ngelonjor ini. Jangan lupa ya, subscribe ya. Keadaan 74. Wadidaw, balik lagi barengan gue Arik Korek, masih di channel Tatan 74. Kali ini gue balik di part 2 nya Bang Cepi. Seru, part pertama udah seru, part kedua lebih seru lagi nih gitu. Nah, Bang Cepi masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mantap, mudah-mudahan rezekinya juga lancar terus nih. Amin, sama semua lancar semua ya. Ngomongin rezeki Bang Cepi, Rezeki, ya. kebetulan kita pakai baju teladan nih. Oh. Nah, jadi kalian promosi ya Bang Cepi. iya. Jadi yang mau order nih merchandise dari Teladan 74 tuh kayak gua, tuh keren ya. Oh iya mantap. Keren Bang Cepi. keren. Bang Cepi juga keren kaosnya. Gitu. Lu bisa order di nomor kontak yang ada di deskripsinya Teladan 74 gitu Bang Cepi. Mantap. Tapi thank you banget Bang Cepi udah pakai baju teladan nih. Ya sama-sama Rek. Tambah ganteng ya. Ah. Bang Cepi, kita balik lagi di part 2 nya Bang Cepi ya. Gitu. Seru. Kalau tadi kita part satunya kita ternyata teladan punya baret. Karet 76, BL 76. Di zamannya Bang Cepi teladan masih punya batik tuh Bang Cepi. Ya, Cerita sedikit dong tentang batik teladan gitu loh. kalau batik ya. Iya, batik. Batik tuh kalau nggak salah kita nggak tiap hari pakai ya. Hari apa ya? Kamis ya? Kamis kalau nggak salah Kamis. pakai tuh. Iya. Jadi kebanggaan juga tuh batik. Oh, jadi teladan. kebanggaan. Karena kan tuh ada bacanya juga kan, daerah teladan nih. Berarti salah satu yang mencirikan teladan di hari Kamis itu pakai batik. Pakai batik. Dan itu akhirnya timbulan namanya tawuran tuh. Ya. Karena pasti udah dikenal dong. Kenal. Batiknya. Batiknya. Iya. Gitu. Kalau menurut Ane sih, Ane kan tahun 2003 masuk tahun 2001 itu batik udah nggak ada tuh. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi teman-teman masih ada yang nyimpan batik, akhirnya mereka pada pakai buat ciri khas teladan. Iya. Gitu. Keren banget batiknya Keren, gitu. betul. Selain dulu STM, selain teladan, Borcil punya batik, Karyaguna punya batik. Gitu. Keren. Nah, Bang Cepi, lanjut dong. Yep. Masalah ribut sama Bunda Kandung yang tadi Bang Cepi bilang markasnya mereka ada di jalur 76 ya? Jalur 68. 68. Ketemu di pertanian dan di Gotroy gitu. Itu BK benar-benar banyak Bang Banyak Cepi. itu. Banyak banget ya. Banyak banget. Dan itu salah satu basis terkuatnya mereka juga. Iya, betul. Bisa dibilang ya. Bisa dibilang terkuat. Nah, Bang Cepi, dulu kan adik kelas 98 itu katanya pernah nih di konten sebelumnya Bang Rupet pernah bilang mereka ngeluh kalah terus. Iya. Akhirnya ngadu ke Bang Cepi sama Bang Blur. Ya, Brur ya? Ya, Bang Brur. Itu gimana Bang Cepi sampai mereka ngadu ke Bang Cepi kalau mereka kalah terus? Karena mereka merasa hampir setiap pulang itu selalu dicegat, diserang gitu. Dibantai terus berarti. Iya. Itu di masih situ. ada 76 ya Bang Lala? Iya, di Biang Lala 76. Pas Biang Lala lewat itu mereka selalu dipantekin di situ ya kan. Dan mereka gabungan ternyata sama orang kampung juga. Jadi kan tambah banyak merekanya gitu, tambah kuat. Sedangkan ke 76 itu cuman anak sekolah doang kan, anak-anak doang gitu yang ada di situ ya kan. Dan yang karena mereka terlalu banyak dan mereka cuman sedikit lah ininya ya kan, bisa dibilang sedikit lebih banyak mereka kan. Itu akhirnya ya kita tolonglah sama Abang Brur kan dulu kelas 3 tuh ya kan. Ya, pas sama gua kelas 2 waktu itu. Ya udah, minta bantuan. Oke lah, kita jalanin tuh. Jalanin dari sekolah berarti? Dari sekolah. Dari sekolahan kita jalan sampai Gardu, kita ngompreng ya, naik truk sama Mini Arta. Banyak itu, Rek. Sampai
itu tadi ring road Tanjung Barat ya kan, kita turun di situ. Turun di situ kita jalanin lagi. Jalan tuh. Jalan kaki tuh. Oh, jalan kaki. Jalan kaki dari Tanjung Barat itu. Lah kan Panjang itu panjang iya, banget. benar. Cuma kita juga banyak, Rek. Iya. Iya. Berarti udah kehabisan tenaga di situ dong. Ya bisa juga di situ udah kecapean ya kan. Karena jumlahnya terlalu banyak dan mobil nggak ada yang mau berhenti juga, kita stop gitu loh. Akhirnya ya jalan lah mau nggak mau. Nah itu juga bukan teladan doang sih, banyak juga yang ikut. SMA lain, STM lain tuh ikut juga. Karena mungkin seneng kali rame-rame gitu ya kan. Ya udah akhirnya kita sampailah di gotong royong itu. Oh, di Gotroy. Nah, di Gotroy itu juga sebagian dulu sampainya karena mereka dapat mobil. Gitu berarti loh. yang depan dulu nih nyampe. Yang depan dulu nyampe. Udah ribut tuh. Udah ribut di situ tuh di gotong royong itu kejadiannya kalau nggak salah mau udah gelap sih. Antara maghrib mau ke isya lah kayak gitu. Nah, terjadi ribut tuh di situ dan mereka ternyata kalah dulu. Mundur tuh anak BK. Mundur ke arah Mangga Besar. Oh, sempat mundur ke Mangga Besar. Sempat mundur dia. Nggak tahu gimana ceritanya. Maju lagi dibantu orang kampung tuh. Orang kampung. Nah di situ ternyata mobil pada pecah juga. Gitu karena ya saking banyaknya massa kali kan, nggak terkontrol lah. Gitu. Pecah juga. Nah temernya datang. Temor yang mobil yang pecah itu datang di situ ya, kita kan udah capek juga kan, ya udah akhirnya kita mundur tuh, saking banyaknya orang mundur masuk ke gang Kontiki apa namanya itu ya, turun begitu tuh gangnya kecil ya, kita tuh dempet-dempetan udah kayak apaan tahu itu. Saking banyaknya masuk ke situ kan. Oh berarti teladan kalah di situ keadaannya ya kalah, tapi sempat pertama menang kan, menang terus karena dia dibantu orang kampung sama temer ya kita mundur gitu. Itu kan basis pertama tuh Bang Cepi yang yang jebolin. Terus basis selanjutnya kan nyusul dong pasti dong. Iya nyusul. Cuman ya pas udah nyusul itu temer itu datang. Oh gitu. Jadi pas udah kita kan maju semua tuh ke arah yang Mangga Besar itu ya kan, terus datang tuh bertahap kan kita kan, tap udah banyak kumpul semua. Nah ternyata itu mobil pecah gitu. Banyak yang pecah. Kita juga nggak tahu tuh kejadiannya gimana pada saat itu sih. Gue memang datang pas yang terakhir. Oh gitu. Jadi nggak tahu situasi. Nggak tahu. Tahu ceritanya aja. Nah tahu ceritanya aja. Mereka mundur tuh taunya. Gua mundur ya mau kita majuin ya kan. Ternyata dari belakang tuh temor itu bawa besi bawa apa banyak tuh. Dari arah Cilandak, dari arah Ragunan, lampu merah Ragunan tuh. Dari belakang. Nah, kita kan udah di tengah tuh, ya kan. Posisinya. Udah posisi di tengah. Udah gitu ada yang teriak juga. Sebenarnya sih kaburnya itu karena ada yang teriak polisi. Gitu. Ada yang dari depan tuh teriak, oh polisi gitu. Ya mau ngomong panik gitu kan. Nah di belakang ada temor ya. Satu-satunya jalan itu gotong royong apa Kontiki ya itu gangnya itu masuk balik ke situ, semua ke situ anak-anak tuh desek-desekan yang di depan tuh nggak sempet nahan yang paling depan tuh nahan ya kan, majuin cuman karena ya itu tadi udah panik duluan kan karena polisi gitu, udah akhirnya mundur jebol tuh yang nahan di depan kan, masuk ke kampung-kampung tuh. Orang kampung keluar semua di situ. Iyalah ada pasti rame karena kita tinggal lewat, Pak. Maaf, Pak. Numpang lewat gitu ya kan. Enggak tahu tuh tembusnya tahu jalan gede tuh. Jalan raya lagi. Jalan raya lagi, enggak tahu gua ngapal dari situ kan. Di situ ada tanjakan kan. Iya, dia keluar nanjak. Nanjak tuh. Nah, kita mau naik ke atas, pertama ada yang naik dulu tuh. Ada yang ngelokit lah tempat situ ya kan, aman gak nih gitu. Dia naik ke atas, nggak lama lari dia turun. Polisi, udah buyar kita. Gangguan orang lah. Wah, nggak tahu banyak tuh kalau nggak salah 3 mobil atau berapa mobil tuh polisi. Akhirnya udah ngebubarin emang tujuan mereka ngebubarin. Udah kita pada kabur tuh. Di era itu kan kadang katanya senjatanya anak 76 itu molotov ya bang. Ya, pakai molotov. Nah, di saat itu molotov keluar nggak tuh, Bang? Molotov keluar tuh. Berarti benar-benar seru dong. Situasi di situ tuh seru. Sempat maju mundur tarik ulur. Tarik ulur.
Sampai gua waktu itu gua juga pegang molotov, cuman karena nggak megang korek, Mm-mm. akhirnya gua buang. Oh gitu. Pada saat gua mau ngelawan Temer tuh ya kan, korek mana ya kan, gua bawa 2 waktu itu. Korek mana, wah nggak ada korek, udah dia udah mau masuk ke gang kan, udah gue lempar aja ya kan, kagak nyala lah ya kan. Kalau nyala kan dia ngeri juga, Iya, ya, pasti api lah. wers ya kan, seru loh itu, tadi gelap jadi terang gitu kan di aspal. Iya. Kejadian lagi juga udah malam Udah ya. malam, Seru iya, tuh kalau seru. sampai pecah di situ. Heeh. Berarti Teladan buyar. Iya. Buyar. Iya. Sama bukan anak BK-nya sebenarnya, Nah, karena udah dipres kanan Dip- kiri, nah, ya depan belakang ya, Depan Bang. belakang Ada gang masuk situ. masuk. Ya. Nah, apa ininya sih sebenarnya karena ya dulu kita biar ini juga takut juga lah sama polisi kan, takut tangkap lah. Gitu. Sebenarnya sih gara-gara Iya, tetap pelajar kan? takut sama polisi ya, Bang. Sebenarnya kita sebering-sebering aja dengan Iya. polisi satu juga takut ya, Bang. Takut, kabur, Nah, iya. Nah, itu polisi nih. Ini nyambung nih, Bang. Heeh. Pertanyaan ini nyambung. Bicara polisi, Abang katanya pernah dikepung polisi Heeh. dan akhirnya ada sosok Bang Jalil, Heeh. bisa dibilang jagoannya kapal 75 Ya. itu bisa peran andil lah nyelamatin Abang. Iya. Jadi ceritanya gimana bisa dikepung polisi, Bang? Sebelum dikepung itu ada kejadian apa sebenarnya? Ribut dulu sama anak PK. Gimana? Jadi sebenarnya sih bukan dikepung ya. Jadi ya polisi datang dari belakang. Dari belakang kita nih. Jadi ribut di bakti tugas. Ribut di bakti tugas itu ribut itu si Bogel ada juga. Gua Bogel di depan tuh, gua Bogel sama anak-anak di belakang tuh kan. Ribut, pas lagi ribut begitu, tahu dari belakang polisi nih. Patroli kan. Wah, dari arah polsek. Nah, kita kan posisi di tengah kan, gitu Iya. loh. Nah, ya kan. Nah, mereka pada buyar ya kan, yang anak BK kabur juga, nah anak lain kan kabur juga nih. Nah, Jalil datang tuh. Pakai motor Erek King dia, lawan arah dia. Dari belakang dia justru datangnya tuh. Naik katanya. Udah kita naik kan polisi no. Yo, naik tuh. Kabur masuk ke komplek kejaksaan tuh. Tapi ente sama Bang Jalil emang kenal, Bang? Kenal banget. Kenal banget. Sampai akhirnya Bang Jalil juga mau nyelamatin ente. Iya. Kenalnya temen nongkrong di rumah atau gimana? Temen nongkrong juga. Temen nongkrong juga? Iya. SMP-nya dia satu SMP? Enggak, beda. 163. Oh, dia 163? Iya. Jadi di waktu itu di tempat gue itu banyak tongkrongan, Rek. Banyak tongkrongan. Nah, tongkrongan Jalil tuh namanya Rakus namanya. Dia basisnya di Polpo. Iya, Polpo betul. di situ dia basisnya tuh. Nah, kalau gue dulu Tembus Trebor juga ya? iya, Tembus Rebor betul. Nah, kalau dulu gue nongkrongnya di depan 227 ada taman, namanya Taman Iya, Bang Niaga. benar. Nah, kita nongkrong di situ, Rek. Nah, jadi saling nongkrong gitu loh. Iya. Tiap malam minggu tuh kalau nggak gua yang pada kesana, anak-anak dari 227 kesana, anak Rakus yang kesini ke tempat gua gitu. Jadi kenal gitu. Oh, gitu. Jadi emang udah kenal dari ininya. Tapi bisa pas banget gitu Bang Jalil ada di kejadian itu. Jadi pada saat itu Jalil kalau nggak salah lagi di tempat biliar. Dulu di depan Gang Mawar, di depan kejaksaan tuh ada biliar di situ. Oh, gitu. Kebetulan dia lagi di tempat biliar. Nah, kemarin dia emang top juga Jalil emang. Iya. Jadi waktu itu dia apa namanya? Pas lagi jaga di situ dia. Gitu. Pas nggak tahu ada teman kali di situ ya kan. Kan temennya banyak juga Jalil ya kan. Mana-mana ada dia temennya. Nah, itulah pada saat dia ngeliat kita lagi ada polisi kan, nah kita berdua yang selamatin tuh sama dia. Oh gitu. Cep naik. Gitu. Berarti bertiga dong, monceng bertiga. Bertiga masih Sama Bang Bogel. Iya. Itu dibawa kemana Bang? Dibawa ke dalam komplek kejaksaan ke tempat bibi gua. Oh. Itu udah kita berhenti itu, udah diem dulu di warung kan. Ngeliat ada yang masuk kan nih. Nggak ada, udah aman ya. Oh, berarti Teladan hubungannya dekat ya Bang sebenarnya sama Kakak ya? Dekat banget ya. Iya. Sampai Bang Jalil sendiri sama Bang Cepi juga berteman banget. Iya, teman emang. Emang kita nggak pernah sih dulu sampai selek sama anak kapal, nggak pernah. Bukannya artinya takut juga ya Bang? Bukan, jadi sama-sama saling segan lah. Saling segan. Iya. Sama basis 75. Iya. Nah, itu tadi saat dikepung sama ya pokoknya dikepung sama polisi ya Bang. Iya. Nah, Bang, rival kita kan Bunda Kandung Bang. Iya. Ada sosok dari Bunda Kandung nggak sih yang abang kenal gitu, dan abang pernah punya cerita nggak sih sama si beliau itu
gitu. Ada sosok nggak Bang? Apakah zamannya dulu 97 ada Bang Bewok ya mungkin ya? Bewok 806 atau ada lagi selain Bang Bewok? Ada tuh namanya Obeng namanya. Bang Obeng. Bang Obeng. Lebih wah namanya. Ya, pada Bisa saat dibilang itu, lebih wah. bisa lebih wah. Karena yang gue tahu itu ya yang basis ke Tetap Segar itu dia. Yang pada nongkrong di Tetap Segar. Oh, dia di anak tetap segar. Iya, dia nongkrong di Tetap Segar. Heeh. Basis 806 ya nggak tahu ya 806 itu kan yang dari arah Pasar Minggu yang kita tahu ya. Kalau yang gue tahu tuh ya si Obeng tuh ya di Tetap Segar. Tuh, nongkrongnya situ. Sama terminal juga sama. Yang gue kenal si Obeng waktu itu karena gue juga ya karena kenal gitu, gitu awalnya karena kan kita juga habis pulang sekolah tuh kita kan kadang suka nongkrong juga dulu Robinson tuh nongkrongnya di situ. Nah itu tuh dari banyak sekolahan juga jadi kalau udah pada pulang tuh pada nongkrong Robinson ya kan. Nah sampai malam juga tuh tongkrongan itu. Awal kenal Bang Obeng di mana Bang? Di Robinson. Oh, di Robinson itu. Di Robinson kenal cuman gue nggak tuh sama dia ya kan. Nah pada saat pernah kejadian gua ketinggalan mobil ya udah gua aduh wah mati nih gua nih ya kan cuma bertiga lagi ya kan. Dia baru pada pulang di terminal tuh ya kan udah diam aja sambil nunggu mobil dulu naik APK dulu naiknya. APK 05 Rawajati Pasar Minggu. Iya benar. Pas lagi nunggu itu datanglah tuh ada 2 orang dari arah terminal. Kita pas nunggu di dekat toko sepeda. Oh, kios-kios sepeda dulu ya. Kios sepeda. Pas keluar terminal belok begini ada toko sepeda tuh situ. Kita nongkrong situ bertiga ya kan. Nah, dia datang tuh berdua. Ya namanya kita ini kan iseng-iseng aja kan nanya ya kan. Anak mana lu? Ya kan? Oh, justru ente duluan yang nanya. Iya, kita duluan yang nanya. Karena emang dulu gue suka nanya. Iya, nggak boleh ngeliat anak sekolah tuh pasti kita tanya ya kan. Kalau gue emang suka nanya gitu. Anak mana lu? Anak belakang. Belakang mana lu? Belakang. Dia ngeliatin aja kan. Oh, dia nggak bilang BK? Nggak bilang. Bilangnya anak belakang. Apa dia tahu? Dia tahu ternyata. Oh, gitu. Ternyata dia ngenalin waktu pada saat gue lagi di Robinson main. Dia juga pas main tuh waktu itu sama temennya dia. Dia ngomong kan, gue kenal sama lu nih gitu kan. Ah, yang bener gue bilang itu lu Cepi kan anak teladan lu bilang gitu. Iya. Wah, kok lu tahu gue bilang gitu kan. Lu emang anak mana? Enggak, gue kemarin ngeliat lu di Robinson. Oh, belum ngaku juga. Belum ngaku juga ya kan. Belum ngaku juga tuh ngeliat lu Robinson katanya kan. Iya emang gue akuin kan. Emang gue di Robinson gue bilang. Lu sama siapa gue bilang gitu kan. Gue sama Lauk anak brother tuh dia tuh anak situ juga anak belakang situ Gang Kaya kalau nggak salah ada brother saudara ya STM saudara bersaudara tuh sekolah bebas juga di tuh Manggarai dia. Iya betul. Nah udah gitu ya dia ngomong kayak gitu gue juga kenal kan sama si Lauk itu. Iya. Wah yaudah gue diem nanti. Oh yaudah deh gue bilang dia kenalan tuh ya kan. Kenalan dulu dong lu kan belum tahu nama gue. Oh gitu kan. Ya lu siapa nama lu? Obeng ya? Iya gue Cepi gue bilang gitu kan. Gue sama, emang lu anak mana sih Beng? Gue bilang gitu. Wah anak BK Cep. Oh sialan lu gue bilang. Kalau lu ngomong dia tadi udah habis lu gue bilang. Ya iyalah gue bilang gue tahu atau dia pasti gue habis nih. Makanya gue untung gue kenal lu ya. Ngeliat ngenalin lu kayak gitu. Oh ya udah gue bilang. Terus dia bilang, lu rumah lu macet. Rumah gue di asrama gue bilang gitu kan. Gue main dong ke rumah lu, ngapain lu main ke rumah gue? Gue bilang ya baru kenal ya. Baru buat kenal ya. Udah itu musuh lagi. Iya. Ngapain lu ya kan? Ya biar tahu lah rumah lu ya. Ya udah lah main lah gua. Ikut tuh main ke rumah gua. Waktu itu gua udah punya kamar tuh di situ ya kan. Kamar udah ada coretan tuh teladan ya kan. Terus ada samurai juga. Terus samurai gue beli di Jogja tuh yang kejadian Jogja. Oh iya. Nyambung tuh sama kejadian Jogja tuh ya kan. Kenapa gue beli samurai tuh ya kan? Karena waktu pas Jogja. Nah, main tuh gue udah banyak koleksi tuh ya kan. Kayak cincin, gelang ya. Gue taruh tuh topi, gue jejerin tuh topi ya kan. Udah gitu dia lihat-lihat tuh ya kan. Nah, seneng tuh sama cincin dia. Bagus sih cincinnya. Ya bagus lah gue bilang ya kan. Koleksi gue bilang ya. Boleh nih minta buat kenang-kenangan. Gue bilang
Cet, nih anak baru kenal deh minta kenang-kenangan ya. Lu baru kenal minta kenang-kenangan aja lu, gue bilang. Yaudah lu boleh ambil, tapi lu ngasih gua apa, gue bilang itu. Ntar gua kasih lu kenang-kenangan. Lu jangan bohong lu ya, tuh gua tunjuk samurai itu belum pernah makan orang, gua bilang. Iya. Takut-takutin ya. Kalau nyampe lu yang gua makan di sini, gua bilang gitu. Ya enggak lah, gua tepat janji gitu. Oke, gue bilang mau ngasih gua apa? Gua cariin topi. Dulu topi build up dulu kan. Itu ada cirinya dulu di garis di sininya. Nah, kalau yang garisnya dikit tuh build up. Iya, Nah, ada garis 3. Ya, betul. Kata orang dulu juga, Bang. Ya, Senin banyak ya. Iya. Asli build up semua tuh Senin ya. Nah, itu oke gue bilang, "Udah, kapan lu ngasih gua?" "Besok," katanya gitu. "Tapi gua enggak ke tempat lu," katanya gitu. "Lu emang kenapa?" Gue bilang gitu. Atau gue digebukin lagi sama anak-anak. Terus ketemunya di mana berarti? Akhirnya ketemunya dia janjiannya di Plang Nirwana tuh yang jembatan. Oh, yang jembatan kali itu. Iya, yang ada toko yang banyak tukang kacamata, tukang jam, topi juga sama ada. tukang sol ya? Ah, tukang sol sepatu. Gitu. Janjian di situ tuh ya kan. Gue tungguin tuh, Rek. Mana ya kan gue udah di toko emas tuh. Mana nih? Wah, ada juga. Gue kan kelihatan kan dari situ ke jembatan. Iya. Dari toko emas. Nah, tinggal kita maju dikit ya kan lihat. Kelihatan. Mana tuh bocah ya kan. Wah, bohong ya bocah nih. Enggak taunya dia nitip sama si Buyung. Buyung kan anak Kladen juga, angkatan gua. Dia rumahnya sama tetangga. Sama si Alay juga tuh. Udah, Cep nih titipan dari Obeng katanya. Gua lihat tuh bagus emang. Bagus. Berarti dia tepat janji dong. Tepat janji dia. Dulu ini yang nama basket dulu. Apa sih namanya? Putih warnanya. Kasih sama dia. Wah, bagus juga. Tempat janji ya kan gitu. Waktu itu Obeng yang gua kenal. Obeng gitu. Ya. Berarti jadi teman akrab tuh Bang di situ. Dibilang akrab sih enggak juga ya karena jadi kenal lah gitu ya. Kita juga akhirnya enak juga sih pas kenal sama dia. Maksudnya pas kita lagi di terminal tuh nggak dia apa-apaan kita. Dan waktu itu buatan Kladen banyak banget di topi, di tas, di belakang ya kan. Kladen kita lewat didiemin aja nggak ditanya. Sama anak 806? Iya, didiemin aja kita lewat dulu banyak tuh lagi pada ini kan di terminal nongkrong. Teriakin gitu? Kagak nggak ditanya. Didiemin aja ya, udah gue jalan aja, Obeng aja yang gue tanya ya kan. Beng, Cep, mana? Balik ya? Yuk. Gitu. Jadi nggak ada yang iseng gitu. Nah, situlah gunanya teman mungkin di situ ya. Gitu. Tapi sempat bentrok sama BK Jalur 75 ya Bang. Yang akhirnya Abang katanya minta izin dulu sama Obeng. Iya pernah itu. Itu emang gara-gara ngapa sih Bang? Itu dulu kebetulan kan gue punya cewek tuh di Kladan ya kan. Oh Kladan? Kladan. SMA? STM lah. Oh zamannya situ ada cewek? Oh ada yang Poani ya? Nur. Iya Ponur. Nur tuh nah itu barengan tuh. Ada berapa ceweknya? Ceweknya kalau nggak salah ada 4 deh. Nah itu yang mana nih? Fitri Ponur namanya. Oh Fitri. Iya. Dia anak belakang Ragunan. Iya, tasnya hilang, diambil anak BK. Cerita ke gua kan, tas gua hilang tuh. Lah, bisa hilang gua bilang. Iya, diambil sama anak BK. Lah, songong anak BK ngambil tas cewek gua bilang. Iya. Banget. Nah, ini nih kan. Enggak bisa diterima nih. Cewek masalahnya kan gitu. Bukan karena dia cewek gua, tapi karena kok anak cewek diambil juga gitu loh. Bagi gua cemen lah gitu. Ini ya laki-laki sama laki-laki gitu. Ya udah ya Rek, gua jalan tuh sendiri gua Rek dari gua ke lampu merah Pasar Minggu tuh yang dekat Robinson depan. Iya, nah mereka baru keluar tuh. Gua bawa wear pack yang biru kan dulu Kladen ya. Yang celana, biru dongker. Itu gua pakai besi tuh. Gue ikat di sini wear pack. Besi buat praktik tuh. Oh, besi bulat. Kan keras itu. Iya lah, isi itu. Kepala juga pecah kan, iya kan. Orang bikin martil pakai itu ya kan kikirnya ya. Pakai itu tuh. Udah gua templanginnya ke sini tuh. Tapi mereka enggak ini, ketemu Obeng tuh. Nah, gua bilang sama Obeng, "Beng, sorry nih, Beng. Gua mau ngebantai basis 75 nih, basis balai ya kan, basis. Ya dulu balai sebutannya. Basis balai nih. Lu terserah lu lah katanya, jangan basis gua kayak gitu. Oh, malah diizinin sama dia. Iya, terserah lu lah ya kan. Iya ya, gua bilang sorry nih ya, gua bilang gitu. Iya, terserah lu Cep ya kan.
Ya udah gue jalan ketemulah tuh anak-anak tuh di Ramayana. Oh, anak udah ada. Gak ada nongkrong di Ramayana. Cuman dulu nggak banyak banget sih nongkrongnya. Jadi lebih banyak sih di ini di Dingdong. Ya, Di Dingdong tuh nongkrong tuh banyak kan. Tapi yang Ramayana tuh yang lagi mau santai aja lah di situ kan, yang ada ini tuh di besi itu pada duduk situ. Iya. Kemudian di situ ada si Pekik, si Telur, siapa lagi tuh itu. Ada cuman berenam kalau nggak salah tuh. Berarti yang mainnya 7. Ya, udah kita ajakin lah tuh kan. Ya, olahraga yuk. Udah gitu. Dulu sebutan olahraga. Oh iya. Kan lari kita kan. Ngejar dan mengejar. Kita kan lari-lari mulu tuh. Ya udah kita ke situ lah tuh, turun ke bawah ke bakti tugas. Nah, mereka kan lewat tuh. Kelihatan kan pas dia belok ya enggak. Nah, kita bagi tuh. Bagi berapa titik tuh di halte 1, di telepon umum ada ya kan, 2 ya kan, di deket gang mana tuh Beni. Oh, ada gang kecil tuh. Nah, gang Segini kecil ya tuh. ya. Iya, tempat kita kabur untuk ke Palapa tuh. Nembus Palapa benar. Iya, training tuh, lapangan training Palapa tuh situ. Itu dah tuh kita ya, kita bagi dah tuh. Nah, ngeledekin dulu tuh di inian kan, di pas halte. Oh, yang depannya halte ngedek. Belum bantai belum? Ladan nih. Wah, sambar lah di telepon umum. Jebret pintu depan belakang. Ya kan mobil berhenti tuh ya kan. Iya. Mobil berhenti di sambar begitu, jalan mobil takut pecah kan. Iya. Sikat lagi di itu. Oh, berarti 2 kali dibantai? Iya, 2 kali dibantai. Brak kan. Kita sambil lari tuh, yang dari halte ngejar, yang dari telepon umum ngejar juga. Yang dia kan jalan pas di gang itu samping BNI. Disikat di situ juga kan, jalan lagi tuh mobil, kita ngejar juga tuh semua, lari semua. Oh, masih dilanjutin tuh berarti? Nggak dilepas? Dan mereka nggak nurunin? Nggak, nurunin di Kontiki, di Satiti ya, yang mau ke rawa bambu. Apotik, ya, situ tuh turun. Wah, kita maju terus. Kita teriakin, matiin. Tuh kan. Dia turun pikir mau ngelawan kan. Katanya lari rek. Iya, ngelawan ya. Iya, berarti banyak kan. Mungkin udah down duluan kali ya, udah digeber duluan. Turun lari semua tuh ke arah itu kecamatan, situ dia lari. Oh, sampai turun ke bawah. Sampai turun ke bawah. Kita tuh batasnya udah Suluh aja itu di situ. SMP Suluh. Udah balik lagi. Situ lagi ya kan. Posisi lagi tuh. Lewat lagi lah mereka. Oh, ngulang lagi jadi ya? Ngulang lagi. Lo bantai lagi? Iya, bantai lagi tuh. Lewat lagi kan BK banyak. Dulu yang gue sama strateginya sama. Sama tetap begitu posisinya. Lu sono ya, gitu. Nah itu makin ini kan ada lagi tuh anak-anak datang nambah lagi ya kan, tapi tetap posisi begitu gitu. Bantai lagi, lari lagi, kita kejar lagi kan. Turun lagi, lari lagi dia. Wah, rame tuh orang, pada keluar semua rek. Pada nonton semua itu lah, itu mungkin teladan top ya mungkin. Berarti teladan top juga Bang. Wah, dikenal banget tuh dari mulai apa namanya? Bakti tugas sampai balai tuh, iya. Tahu kelakuannya teladan kayak apa. Tahu kelakuan teladan kayak gimana. Orang pada nonton. Preman-preman situ biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang ini ya kan, karena mereka juga segan gitu loh. Karena gue juga pernah ketemu sama preman situ juga. Dia bilang gue lebih baik ribut preman sama preman daripada anak sekolahan gitu. Di zaman itu. Zaman itu. Nah, Bang, gila lo kalau pada ributin ya gitu. Ya udah ya. Udah, mereka nggak pada ini, dan juga kita nggak ngerusak rek. Iya. Tuh intinya tuh mobil nggak ada yang rusak, terus ibaratnya kaca-kaca nggak ada yang pecah gitu loh. Karena kita bawa batu itu kalau lagi ngejar gitu kan kita nggak nimpuk. Tetap dibawa berarti. Tetap dibawa kita ini, terus yang bawa barang juga tetap. Ya kan? Ibaratnya ya nggak ada yang rusak lah gitu kan, yang ngerusak kan batu. Iya. Ya kan, salah timpuk, mobil pecah ya kan. Gitu loh, kena toko, kena tukang gorengan apa ya kan. Cuma tukang dagang di situ. Dulu masih rame soalnya. Masih rame situ. Sekolahan mana aja lewat situ, rek. Berarti gila ya dulu teladannya, Bang. Gila di situ. Kalau ngebantai BK saya kata belakangnya itu sekolahan BK loh. Sekolahan BK, benar. Tapi mereka enggak ini. Cuma selisih enggak ada sekilo lah ya. Enggak ada sekilo tuh. Nah, hari itu kita berapa kali ribut tuh di situ.
kan mereka 605 2 mobil, 75 2 mobil, 614 Basis mereka tuh. basis mereka tuh. Heeh. Nah, mereka tuh selalu doyong tuh Hmm. pintu ya kan. 75 juga 2 mobil itu. Jadi kita apal tuh gitu. Wah, masih ada nih gitu kan. Tungguin lagi ya kan. Begitu tuh. Sampai itu kampung-kampung juga pada tahu. Iya. Teladan gitu. Pada nonton mereka rek. Seru. Jadi tuh legendnya Teladan punya cerita juga, banyak ceritanya seru. Nah, akhirnya endingnya Bang Cepi keluar dari Teladan dan masuk ke Pernus ya, Pernus Jakarta Timur. Jakarta Timur. Itu ceritanya kenapa Bang Cepi sampai bisa keluar? Apakah ada masalah sebelumnya? Ada masalah. Oh, ada masalah. Ada masalah. Karena anak Teladan itu keluar dari sekolah itu bukan karena nggak naik rata-rata. Bukan. Karena ada masalah. Ada ya? masalah. Nah, masalahnya di mana Bang Cepi sampai akhirnya pindah ke Pernus? Masalahnya itu yang pas kejadian di Jalan Baru itu. Yang gue bilang anak-anak pada lari ke Gang Kontiki itu loh. Pas kejadian itu berarti? Pas kejadian itu. Oh. Itu kejadian situ. Besokannya ke gue praktek pagi kan. Masih masuk ya? Masih masuk. Ah. Yang dicari yang pertama ada orang kampung memang nanya, lo kenal Bogel nggak gitu. Bogel pertama yang dicari. Oh gitu. Karena kan Bogel terkenal di 76 kan. Itu Iya. kan jalur 76. Iya benar. Ya, enggak? Jalur dari mereka lah. Jalur mereka pasti kan yang cari yang bawanya ya kan. iya, Ibaratnya iya. Bogel kan top juga waktu itu kan. Nah, ditanya Bogel, gue bilang nggak kenal gue gitu kan. Nggak kenal gue bilang gitu. Lu kelas berapa? Kelas 2 gue bilang. Oh, gue kira kenal lu. Enggak, gue bilang. Oh, Bogel kenapa nih dicari ya kan? Iya. Gue mikirnya gitu. Waktu itu gue mau nyari PKL. Oh, kelas 2 PKL tuh. Oh iya. Ya enggak, nyari bengkel ya enggak. Ya. Gue mau nyari bengkel tuh. Akhirnya gue berangkat lah sama ada tuh teman gue juga kan, satu grup lah buat PKL kan. Gue berangkat PKL siang. Ternyata besoknya berubah. Ternyata gue yang dicari. Itu. Oh berarti setiap hari dicari. Didatengin Selama sama orang kampung. sama orang kampung. Sama orang waktu itu yang nyari tuh bukan orang kampung situ aja waktu itu. Jadi dari yang timer yang mobil yang pecah, ternyata mobil pecah. Yang nyamperin itu yang ngepres dari belakang. Yang mobil yang nyamperin itu, yang kita dipres tuh dari belakang sama timer. Ganti rugi lah mungkin. Tidak, minta ganti rugi gitu. Datang ke sekolahan, rep, jejer tuh waktu mobil tuh. Nah, itu lebih pastinya tanya anak ente si Rupet lah tuh, tahu dia. 98 ya. Disuruh minta ganti rugi, ya kan? Tapi dia tetap nyari mana yang namanya Cepi gitu. Ya kan? Dari situ gua nggak sekolah tuh rek, karena udah dibilangin anak-anak duluan kan. Gua nyampe terminal, lu jangan sekolah dulu, lu masih dicari. Masih apa? Gua bilang, kok gue yang dicari, gua bilang gitu kan. Perasaan gua nggak ngelakuin apa-apa gitu ya kan, menurut gua ya. Kan? Akhirnya gua karena kan ente datang telat. Gitu rek, ya kan gua datang udah kejadian gitu loh. Tahunya gua diburu-buru orang itu doang temer kan. Gitu. Kok jadi gue yang dicari gitu kan. Ternyata gua punya usut nih. Ada yang ketangkep anak kita. Oh, pas kejadian itu ada yang kena. Ada yang kena sama temer. Sama warga, sama temer. Justru dibawa tuh sama temer. Dari ceritanya sih dia digebugin. Habis lah pasti. Habis lah pokoknya kata dia ya kan, hampir mau dimatiin dia. Dia nemuin gua dia. Karena kan gua usut ya kan selidik lah. Siapa sih yang ngomong gua gitu ya kan? Kenapa alasan lu nyebut gua gitu loh. Gua pengen tahu kenapa kok nyampe lu nyebut nama gua gitu. Jadi gue yang dicari-cari kan gitu. Jadi masalah. Akhirnya ya itu udah lama sih pas udah kejadian begitu ya kan. Dia sebelumnya nggak ketemu tuh siapa ininya ya kan, siapa yang nyebutnya. Akhirnya dia cerita kan. Nah, anak-anak juga ngomong, enggak Cep, masalahnya yang dikenal lu doang gitu. Jadi ditanya siapa yang bawa, Cepi yang bawa gitu rek. Walaupun lu sebenarnya nggak ada di kejadian itu ya Bang. Iya, gua ada tapi udah terjadi telat. gitu loh. Iya kan. Ya udahlah, gua pasrah aja kan. Ya udahlah, gua bilang cari yang penting gua nggak kena aja gitu ya kan. Selama seminggu tuh termasuk guru juga nyari. Mana yang nama Cepi gitu. Tanya tiap kelas. Dan pernah dengar juga katanya nama gua ada di mading. Oh,
Ada dibanding sekolah. Iya, Berarti Pak. DPO dong. DPO. Anjir gak? Aduh, parah lu. Ada di wading telah dikeluarkan. Aduh, parah banget. Ada foto gua lagi katanya di situ. Jadi biar orang tahu gitu loh nih, provokator. Dari situ akhirnya abang pindah nih. Ya, akhirnya kan nah kan dicari polisi juga kan. Polisi juga akhirnya karena bokap kebetulan kan masih dinas juga ya Masih kan. aktif ya Masih dulu bokap aktif ya? kan, kan datang ke sekolahan ya kan. Nyelesain secara damai. Gimana ya kan? Dari pihak sekolah dulu nih. Ya dari pihak sekolah dulu. Kan temuin jadi masih ada pihak-pihak yang bersangkutan tuh masih ada di situ. Oh, jadi temuin semuanya. Temuin ya kan dari yang temor ya orang kampungnya, polisinya yang dari sekolahan Nyerahin juga. diri lah. Iya. Sebenarnya nyerahin diri sekalian bermusyawarah. Gua nggak datang. Ya dari perwakilan bokap ya. Bokap yang datang ke sana ya kan. Nyelesain masalah. Ya udah akhirnya sepakat ya pilihannya akhirnya gue ngundurin diri keluar gitu, minta surat pindah gue nggak dikeluarin, bukan dikeluarin dari sekolah. Bukan, iya nggak lu nggak ini enggak minta bukan surat di DO pindah, berarti. bukan di DO, minta surat pindah kan perlu buat masuk sekolah lain kan gitu. Pada saat itu ada sekolahan cuman bukan ada mungkin karena tadinya gue juga ntar gue ngulang lagi nih ya kan sekolah ya kan, ya udahlah gue masih belum sekolah tuh waktu itu rek sampai kelas 3 baru gue masuk Pernus. Ngulang dong berarti kelas 2? Enggak, langsung kelas 3. Oh bisa? Sedangkan di Teladan kan masih kelas 2. Masih kelas 2. Iya, tapi kalau langsung kelas 3. Nembak. Karena kebetulan ternyata kepala sekolahnya itu masih ngajar di Teladan. Oh, kepala sekolahnya Pernus itu iya. Guru Teladan justru? Ada, dia ngajar di Teladan juga. Dan kebetulan juga gurunya itu kenal juga sama bokap gua. Berarti yang merekomendasikan tuh guru? Iya gitu loh, karena wah anak lu gitu loh, wah lu parah anak lu gitu kan. Di Teladan ya kan. Yaudahlah masuklah gitu. Masuk Pernus. Nah di Pernus sendiri kan bisa dibilang maaf nih ya, maaf banget buat alumni Pernus, bisa dibilang kan sekolah buangan ya bang. Iya. Dari mana aja tuh di situ betul. Di Pernus dah. Pernus. Kenakalan Pernus pasti nakal banget yang udah masuk Pernus gitu. Nggak semenjagoan doang, bahkan orang yang nggak naik pun ada yang Pernus. Benar ya bang. Benar itu. Karena ada anak Teladan juga yang masuk situ. Dia di DO kelas. Dia kelas 1 di Teladan, dia masuk Pernus. Ketemu berarti di sana. Ketemu di sana. Iya. Ada cerita menarik nggak sih bang waktu di Pernus bang? Kalau di Pernus, kalau untuk tawurannya gue nggak pernah ikut. Masih ikut Teladan berarti? Masih ikut Teladan. Jadi cuma karena sekolah doang. Cuma karena gue ngelihat, aduh sekolah cuma. Oh waktu itu pernah ribut juga. Pernah gue itu di Tanjung Barat pernah lawan anak BK. Pernus sama bunda kandung nih. Bunda kandung, anak SMA-nya. Tapi yang anak SMA-nya pernah ribut juga. Pernah sekali ngikut gue itu. Nah seterusnya gue nggak ngikut. Berarti masih selama kelas 3 ngikut Teladan terus? Ikut Teladan ya. Ikut Teladan. Lebih sering ke Teladan. Karena kan di Pernus gue nggak pernah masuk. Hatinya masih Teladan banget ya bang? Iya, karena ada cewek gue juga. Oh itu masih jadian juga tuh? Masih jadian tuh. Sampai lulus sekolah dia. Sampai lulusan gue ke Teladan. Nikahnya masih itu? Enggak. Oh berarti nggak nikah ya? Cuman di ini doang loh? Pacaran doang. Pacaran doang. Akhirnya kalau kelulusan ikutnya Teladan apa ikut Pernus bang? Dari Pernus gue lulusan. Cuman kebetulan ada teman gue udah punya motor, dia ranking juga tuh. Dia anak Cilandak, dia tahu gue anak Teladan. Teladan aja Cep ya, ayo gue bilang ya, lebih seru nih ya nggak, bekan musuhnya banyak nih kan, bekan banyak kan, seru nih. Ya udah yuk Teladan tuh, gue dianterin sama dia. Dia mau pulang, nganterin gue doang. Numpang nganterin doang. Tapi kan dia ngajak, Teladan dia Cep ya, kan gitu. Tahu udah tuh enak mana dulu mah. Ya udah akhirnya gue nyampe Teladan ikut tuh lulus-lulusan barengnya si Ato, si Endoy, Baget ya kan. Ribut memang waktu itu. Gue ikut juga. Seru tuh berarti. Seru tuh. Waktu itu ributnya di gereja situ. Di pol tangannya nggak ketemu? Enggak ketemu. Temunya di gereja. Bener langsung tembus ke gereja, ke BCA iya. Berarti tembus ya? Iya BCA. Situ ribut situ tuh. Nah, sempet juga tuh pas ada Ato tuh, dia pas ada Ato, iya Ato banget.
ada tuh satu orang dipegangin, gua tonjok aja bubuk ya. Saya dipegangin ya kan, tonjok udah jalan, polisi lagi ya kan, udah maur lagi ya kan. Gua takutnya polisi dari dulu. Posisinya bentroknya nggak terlalu lama berarti ya? Nggak terlalu lama, jadi mereka pas lagi di apa namanya di BCA tuh, tapi dia belum sampai BCA, baru mau Masih di keluar, dalam, masih di dalam. baru keluar mau ke yang di arah jembatan, Iya, jembatan iya, iya. gereja. Iya, Gereja. baru saat situ kita udah turun duluan. Jadi mereka kabur tuh ke arah depan. Ya. Tuh ke arah mana? Ke arah Palapa. Padahal seru 97 kalau ketemu. Iya. Wah, Karena orang gila semua rata-rata mantap emang. itu. Gila banget ya. Gila banget tuh. Mantap banget. Itu ceritanya Bang Cepi sama teman-teman teladan. Walaupun nggak lulusnya di teladan, Iya. tapi hati tetap masih Tetap teladan. Emang. teladan. Sampai lulusan ngikutnya teladan Ikut ya Bang. teladan. Kenangannya banyak gitu. Iya. Nah Bang Cepi, ada kesan nggak sih selama Bang Cepi masuk teladan? Kesannya gimana? Kesannya sih kalau menurut gue luar biasa ya. Hmm. Dari situ gue bisa juga dapat pelajaran lah ya kan. Gimana pembuktian bahwa kalau kita bersatu itu kuat Kuat. gitu. Dan kalau kita bisa kompak itu kita nggak bisa dikalahkan. Dari situ. Yang gue dapat di situ. Dan juga apa namanya, dari situ kan ada jalinan silaturahmi dari situ ya kan. Jadi kita bisa tetap berinteraksi lah, tetap ketemu gitu. Tetap ketemu. Iya. Nah, itu tadi kesan. Pesannya buat mungkin ya, Bang Cepi punya pesan-pesan nih buat alumni-alumni teladan tahun 97. Atau 98 juga kan dekat ya, 97 98 dekat banget gitu. Ada pesan nggak sih gitu, atau say hello sama teman-teman? Pesannya apa? Pesannya tetap jaga silaturahmi, tetap kita harus selalu kompak, dan jangan lupa stop tawuran. Stop tawuran, mantap ya. Itu stop tawuran buat anak-anak milenial sekarang Ya, karena ya bagian dari kita itu kan spontanitas dulu Spontanitas. itu ya kan, nggak Dulu itu direncanakan, dulu keadaan. ya. Yang membuat kita seperti itu keadaan gitu. Nah, sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi gitu. Udahlah, stop lah tawuran. Stop lah tawuran lah. Mau gedein teladan udah punya nama Udah gitu. punya nama, Mau udah. gedein Bunda Kandung udah punya Udah nama. punya nama gitu. semua udah lah. Kalau yang ribut YPS yang belum nama. Yang belum lah. Kalau bisa jangan lah. Jangan. Kita harus berlomba dalam kegiatan yang lebih baik lah. Oke, Bang Cepi, salam dong buat teman-teman. Siapa-siapa aja yang masih kenal. Banyak sih. Banyak, sebutin. Ya, mungkin nggak semuanya, tapi Bang Cepi mau say hello nih buat teman-teman 97. Saya lo terutama buat anak 97, Atel, Baget, Doi, terus Bang Kodir ya kan. Bang Poik ya. Poik, Ato, Meok ya kan. Terus aduh banyak juga Banyak ya. banget ya. Iya, Cemong ya kan. Oh iya, Bang Cemong Pondok Labu. Pondok Labu. Terus 98 ya kan. Maaf nih nggak disebut semua, 97 ya kan, sama 98. Sedikit ya maklum lah udah usia. Tapi muka tetap gua kenal. Iya, Gitu. Kenangan tetap gua ingat. Gitu. Yang penting kan itu ya. Iya, benar dong. Nama boleh lupa. Nama boleh lupa. Nggak, tapi kenangan dan muka tetap kita ingat. Oh ini lo teman gua. Iya, betul. Teman seperjuangan. Teman seperjuangan, teman kita dikejar-kejar. Teman nakal, teman lucu. Ya. Nah, itu dari Bang Cepi. Nah, ini juga nih Bang Cepi mau titip salam sebenarnya buat teman-teman. Khususnya buat IKBT 74, Ikatan Keluarga Besar 74. Terima kasih banget yang udah support banget Bang Cepi sampai sekarang. Channel Teladan ada karena IKBT 74. Ya, tuh. Nah, terima kasih juga buat anak-anak Sunday Market 305. Dulu bisa dibilang namanya Bos. Bos ya. Balai Orang Selon. Orang Selon, Balai Orang Santai, atau Brigade Ops Serengseng. Banyak banget singkatannya ya. Nah, kalau sekarang jadi 305 Sunday Market. Sunday Market. Karena kumpul memang di Pasar Minggu, Pasar Bang Minggu. Cepi. Nah, terima kasih juga buat Basis Depok 543 yang udah support. Terus sampingnya Depok ada 031 PAL. Terus ada 105 Cinere, Ganjur, Cipedak itu masih masuk semua. 83 Lenteng Agung, 605 606
nggak lupa tuh apa ya 606 bisa dibilang Basis Akamsi ya. abadi. Akamsi ya. Nah, kamu ini. Anak kampus ini. Terus ada 610, 62 tuh Bang Edo tuh. Iya, Kan, Edo. Bang Edo apa kabar? Sehat selalu Bang Edo ya. Lihat Bang Edo. Terus 612, 614 anak-anak keraton apa namanya Kemang orang keraton tempat tongkrongan ya. Pokoknya tempat tongkrong Kemang lah gitu. Ya. Terus ada 616, ada 64, 68, 75, 76 dan terakhir ada basis kereta 700. Terima kasih banget udah support gitu. Terima kasih juga untuk kru dan officialnya Teladan 74, untuk Bang Desril, Bang Bonar, Bang Yayat, Bang Tile dan Bang Abeng nih, thank you banget udah bantuin nih gitu. Mungkin Bang Abeng bisa kita ajak gabung nih di channel Teladan 74 dan ditunggu juga ceritanya. Dan gua juga sekali lagi mau promosiin kalau gua punya merchandise keren. Channelnya Teladan 74, kaos maupun worksheetnya Teladan 74. Bisa lu order di kontak yang ada di deskripsi channel Teladan 74. Dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.